Assalamualaikum sahabat semua. Sebelum kita masuk ke pembahasan penting kali ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe sekarang juga dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya sahabat tidak ketinggalan ilmu dan nasihat Islami yang insya Allah bermanfaat untuk kehidupan kita. Dan satu lagi, jangan lupa tuliskan komentar Allahu Akbar di kolom komentar, karena dengan mengagungkan nama Allah bersama-sama, semoga doa-doa dan hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sahabat, pernahkah kalian mendengar istilah biaya pelicin saat ingin melamar pekerjaan? Atau ada yang bilang kalau mau diterima harus ada setoran dulu. Inilah yang sering kita kenal dengan sebutan suap atau menyogok. Fenomena ini bukanlah hal asing di tengah masyarakat, bahkan kadang dianggap wajar. Namun apakah benar Islam membolehkan cara seperti ini? Ataukah justru termasuk dalam perbuatan dosa besar yang bisa mengundang murka Allah? Kita semua tentu sepakat bahwa pekerjaan adalah bagian dari ikhtiar mencari rezeki. Tetapi pertanyaannya, apakah pantas kita mengotori ikhtiar mulia itu dengan jalan haram? Apakah rezeki akan berkah kalau diperoleh dengan cara menyogok? Dan bagaimana sebenarnya hukum menyogok ketika mendaftar kerja menurut syariat Islam? Mari kita bahas dengan tenang, dalami penjelasannya, dan ambil pelajaran bersama. Pastikan tonton sampai akhir, agar tidak setengah-setengah dalam memahami hukum ini. Karena bisa jadi inilah pengetahuan yang menyelamatkan kita dari rezeki haram yang tidak kita sadari. Sahabat yang dirahmati Allah, sebelum kita melangkah lebih jauh dalam membahas hukum menyogok ketika mendaftar kerja, terlebih dahulu kita harus memahami apa itu riswah atau suap menurut Islam. Riswah adalah pemberian sesuatu kepada orang lain dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang tidak semestinya, baik berupa jabatan, keputusan hukum, atau kemudahan dalam urusan tertentu. Dalam bahasa sederhana, riswah adalah membayar agar diluluskan, meskipun tanpa hak. Islam sangat menekankan prinsip keadilan dan kejujuran dalam setiap aspek kehidupan. Karena itu, segala bentuk suap yang merusak keadilan, menzolimi orang lain, atau menjatuhkan hak orang yang seharusnya lebih berhak, dipandang sebagai perbuatan yang sangat tercela. Rasulullah SAW bahkan dengan tegas melarang dan melaknat perilaku ini. Beliau bersabda, Allah melaknat orang yang memberi suap, orang yang menerima suap, dan perantara antara keduanya. Hadis ini menunjukkan bahwa suap bukanlah dosa kecil, melainkan dosa besar yang sampai mendapatkan laknat dari Allah. Kata laknat sendiri berarti dijauhkan dari rahmat Allah. Suatu keadaan yang amat mengerikan bagi seorang muslim. Bayangkan, hanya karena ingin mendapatkan jalan pintas dalam pekerjaan atau urusan duniawi, seseorang bisa kehilangan keberkahan hidupnya. Para ulama menjelaskan bahwa riswah tidak hanya terjadi di pengadilan atau perkara hukum, tetapi juga dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk pendidikan, bisnis, politik, bahkan dunia kerja. Contoh sederhana, seseorang menyogok panitia agar diterima menjadi karyawan meskipun ada pelamar lain yang lebih layak. Atau ada pula yang memberikan sejumlah uang agar bisa menyalip antrian dan diprioritaskan dibanding yang lain. Inilah bentuk nyata dari riswah. Mengapa Islam begitu keras melarang hal ini? Karena riswah adalah akar dari banyak kerusakan sosial. Jika suap dibolehkan, maka sistem akan rusak, keadilan hilang, dan orang-orang jujur dan berkompeten akan tersingkir. Akibatnya yang berkuasa bukanlah orang terbaik, melainkan mereka yang punya uang atau berani berbuat curang. Hal ini bisa merusak tatanan masyarakat dan merugikan banyak pihak. Selain itu, menyogok juga mencerminkan hilangnya kepercayaan kepada Allah dalam urusan rezeki. Padahal Allah sudah menjamin rezeki setiap hambanya. Tidak ada satupun manusia yang bisa mengambil rezeki kita, kecuali dengan izin Allah. Namun, ketika seseorang memilih jalan suap, itu menunjukkan bahwa ia lebih percaya kepada uang dan manusia daripada janji Allah. Perlu dicatat pula bahwa riswah berbeda dengan hadiah. Memberi hadiah kepada seseorang dengan tujuan menjalin kasih sayang, silaturahmi, atau penghargaan yang tulus tidak termasuk suap. Namun, jika hadiah itu diberikan untuk memperoleh keuntungan yang tidak seharusnya,
maka jatuh hukumnya menjadi riswah. Jadi sahabat semua, riswah bukanlah hal remeh. Ia adalah penyakit sosial dan dosa besar yang bisa menghancurkan keberkahan rezeki, menghilangkan keadilan, dan membuat seseorang jauh dari rahmat Allah. Maka sebelum kita membahas lebih dalam soal hukum menyogok untuk mendaftar kerja, penting bagi kita menanamkan pemahaman bahwa riswah dalam bentuk apapun adalah perbuatan yang dilarang keras dalam Islam, kecuali dalam kondisi tertentu yang terpaksa untuk menolak kezoliman. Sahabat semua, setelah kita memahami pengertian riswah dan ancamannya, kini kita masuk ke pertanyaan inti. Bagaimana hukum menyogok ketika ingin mendaftar kerja? Dalam pandangan Islam, hukum asal menyogok adalah haram. Alasannya jelas, karena ia mengambil hak yang bukan miliknya, menzolimi orang lain, dan merusak keadilan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah dengan tegas melaknat perilaku ini, baik pemberi, penerima, maupun perantaranya. Namun, para ulama memberikan rincian lebih dalam tentang hukum riswah, terutama dalam kasus-kasus tertentu. Jika menyogok dilakukan agar mendapatkan sesuatu yang bukan haknya, maka hukumnya haram mutlak. Contoh, seseorang tidak memenuhi kualifikasi kerja, tapi karena ia memberikan sejumlah uang kepada pihak tertentu, ia diterima. Ini jelas merugikan pelamar lain yang lebih layak, dan pekerjaannya tidak akan berkah. Bahkan gaji yang diterima bisa tercampur dengan dosa, karena diperoleh dari jalan yang batil. Sebaliknya, jika seseorang memang berhak mendapatkan pekerjaan tersebut, sudah memenuhi syarat, namun ada pihak yang mempersulit dengan meminta uang, maka dalam keadaan terpaksa boleh memberikan suap. Akan tetapi, catat baik-baik, dosa besar ada pada pihak yang menerima, bukan pada pemberi yang terpaksa. Ulama menyebut kondisi ini sebagai bentuk dafa al-mazlimah, menolak kezoliman. Jadi bukan berarti suap dibolehkan secara umum, tetapi ada kondisi darurat di mana seseorang terpaksa melakukannya agar tidak kehilangan haknya. Contoh nyata, seorang pelamar kerja sudah lolos tes, memenuhi semua persyaratan, dan berhak diterima. Tetapi ada oknum panitia yang menahan berkasnya, dan berkata, kalau mau diproses cepat, kasih uang administrasi tambahan. Dalam kondisi ini, pelamar tersebut boleh memberi karena ia dizolimi. Namun tetap, lebih utama bagi seorang muslim untuk menghindari praktek ini dan mencari jalan yang lebih halal meskipun terasa sulit. Islam selalu mengingatkan bahwa rizki sudah ditetapkan Allah, tidak akan tertukar dan tidak akan berkurang sedikit pun. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Dan tidak ada suatu makhluk melata pun di bumi, melainkan Allah lah yang memberi rizkinya." Quran Surat Hud ayat 6. Ayat ini menegaskan bahwa rizki tidak perlu dicari dengan cara yang kotor. Jika kita menempuh jalan halal, insya Allah Allah akan memberi keberkahan meskipun tampak sedikit. Sebaliknya, rizki yang diperoleh dengan jalan haram, meski tampak banyak, akan membawa kebinasaan dan hilangnya keberkahan. Karena itu, hukum menyogok dalam mendaftar kerja jelas haram, kecuali jika dalam keadaan darurat menolak kezoliman. Bagi pemberi, lebih baik berusaha keras mencari jalan halal, berdoa, dan bertawakal kepada Allah. Bagi penerima, ancamannya sangat berat. Ia mendapat laknat Allah, bahkan rizkinya akan menjadi haram, dan bisa menjadi sebab doa-doanya tertolak. Maka sahabat semua, berhati-hatilah. Jangan sampai kita menggadaikan keberkahan hidup hanya demi jalan pintas mendapatkan pekerjaan. Ingat, pekerjaan bukan hanya tentang gaji, tapi tentang keberkahan rizki yang akan menafkahi keluarga kita. Sahabat semua, setelah kita memahami bahwa hukum menyogok ketika mendaftar kerja adalah haram, mari kita renungkan lebih dalam apa saja dampak buruk dari perbuatan ini, baik di dunia maupun di akhirat. Karena seringkali orang menganggap sepele, yang penting saya dapat kerja dulu, masalah halal atau haram urusan nanti. Padahal, menyogok tidak hanya berdampak pada diri sendiri, tapi juga pada keluarga, masyarakat, bahkan pada keberlangsungan suatu bangsa. Pertama, rezeki tidak berkah. Setiap pekerjaan yang diperoleh dengan cara menyogok tidak akan pernah membawa keberkahan.
Mungkin secara zahir, gajinya besar dan cukup untuk kebutuhan keluarga. Tetapi di balik itu, hidup terasa sempit, banyak masalah muncul, dan hati tidak tenang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka neraka lebih pantas baginya. Bayangkan, jika nafkah yang kita berikan pada istri dan anak berasal dari jalan suap, maka sama saja kita memberi mereka makanan yang tidak berkah. Kedua, merusak rasa keadilan. Menyogok juga menciptakan ketidakadilan dalam dunia kerja. Orang yang lebih layak, lebih berkompeten, bisa tersingkir hanya karena tidak punya uang untuk menyogok. Akhirnya pekerjaan yang seharusnya diisi oleh orang yang tepat, justru jatuh ke tangan orang yang salah. Hal ini akan menimbulkan kerusakan sistem, bahkan merugikan banyak orang dalam jangka panjang. Ketiga, menjadi penyebab lahirnya korupsi. Budaya suap di awal masuk kerja biasanya akan berlanjut pada budaya korupsi. Orang yang masuk kerja dengan cara menyuap bisa jadi akan merasa wajar melakukan praktek-praktek curang lainnya. Ia berpikir, saya sudah keluar uang untuk masuk, jadi wajar kalau saya cari balik dengan cara apapun. Inilah akar lahirnya korupsi dan penyalahgunaan jabatan. Keempat, hilangnya kepercayaan pada Allah. Menyogok juga menunjukkan lemahnya iman seseorang. Ia lebih percaya pada uang dan manusia daripada janji Allah yang sudah menjamin rejeki setiap hambanya. Padahal Allah sudah berfirman, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar baginya dan memberinya rejeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Qiyas At-Talaq ayat 2-3. Ayat ini menjadi bukti bahwa jalan halal, meskipun terasa sulit, justru akan mendatangkan rejeki yang tidak disangka-sangka. Kelima, akibat di akhirat. Di akhirat, menyogok termasuk dosa besar yang bisa menyeret seseorang ke dalam neraka, karena suap adalah bentuk kezaliman, dan setiap kezaliman pasti akan dituntut pada hari kiamat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kezaliman itu akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka orang yang masuk kerja dengan cara menyogok, bukan hanya menzalimi orang lain, tapi juga menzalimi dirinya sendiri, karena ia telah menjerumuskan diri ke dalam azab Allah. Sahabat semua, jelaslah bahwa menyogok dalam mendaftar kerja membawa kerusakan besar. Di dunia, ia merusak keberkahan rejeki, menghancurkan sistem keadilan, dan menumbuhkan budaya korupsi. Di akhirat, ia bisa menjadi sebab seseorang dijauhkan dari rahmat Allah dan mendapat azab. Karena itu kita harus berhati-hati dan menjauhi jalan ini. Carilah pekerjaan dengan usaha yang halal, doa yang tulus, dan tawakal kepada Allah. Karena rezeki yang halal, meski sedikit, lebih mulia daripada rezeki haram, meski melimpah. Sahabat semua, dari pembahasan panjang ini, kita bisa mengambil pelajaran penting. Menyogok dalam mendaftar kerja adalah perbuatan yang dilarang dalam Islam. Hukum asalnya haram karena merusak keadilan, menzolimi orang lain, dan mengotori keberkahan rejeki. Kalaupun ada kondisi darurat, ketika seseorang terpaksa memberi agar haknya tidak dirampas, maka dosa besar tetap ada pada penerimanya, bukan pada yang terpaksa. Tetapi ingat, jalan terbaik selalu ada dalam kesabaran, doa, dan tawakal kepada Allah. Rezeki adalah ketetapan Allah, tidak akan pernah tertukar atau terlambat. Maka jangan sekali-kali menggadaikan keberkahan hanya demi jalan pintas, sebab setiap rupiah yang masuk ke rumah kita akan dipertanggungjawabkan, apakah berasal dari jalan halal atau jalan haram. Mari kita tanamkan keyakinan, lebih baik rezeki sedikit tapi halal, daripada melimpah namun penuh dosa. Semoga Allah mudahkan kita mendapat pekerjaan yang halal, berkah, dan menenangkan hati. Jangan lupa tekan subscribe, aktifkan loncengnya, dan tuliskan komentar Allahu Akbar sebagai doa bersama agar hajat kita dikabulkan oleh Allah SWT. Amin.